Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Nuraini dengan NIM 21231100. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup pada mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu dosen Tuti Lestari. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Molekul adalah bagian terkecil dari senyawa. Atom adalah partikel terkecil dari suatu zat. Dan ion adalah atom-atom yang bermuatan listrik dan dihasilkan atau dibentuk karena hilangnya atau bertambahnya elektron. Kemudian saya mengangkat kasus tentang bahaya zat merkuri dan molekul hidrokinon dalam kosmetik. Popularitas penggunaan kosmetik semakin meningkat seiring dengan kebutuhan manusia untuk merawat penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri masing-masing. Produk kosmetik seperti krim wajah, lipstik, dan produk perawatan tubuh lainnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, dalam mengikuti tren kosmetik, seringkali kita lupa akan pentingnya memahami bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Mengetahui komposisi dan potensi bahaya bahan kosmetik adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang zat kimia yang berbahaya yang terkandung di kosmetik. Yang pertama, bahan kimia yang berbahaya pada kosmetik yaitu merkuri. Zat merkuri adalah unsur kimia dengan simbol Hg dan nomor atom 80 dalam tabel periodik. Merkuri adalah logam berat yang berwarna perak dan memiliki titik lebur yang rendah. Dapat disebut cairan logam perak atau disebut air raksa hidragium. Logam ini adalah logam yang ada secara alami. Satu-satunya logam pada suhu kamar 25 derajat Celcius berwujud cair. Dapat ditemukan dalam krim pemutih, sabun, masker wajah, dan produk perawatan kulit lainnya. Kemudian, bentuk utama zat merkuri yang perlu diperhatikan yaitu ada merkuri elemental. Bentuk ini adalah merkuri dalam bentuk logam. Ini adalah bentuk yang paling stabil dan tidak mudah larut dalam air. Namun, paparan jangka panjang terhadap merkuri elemental dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Kemudian ada merkuri anorganik. Berikut ini terdiri dari senyawa-senyawa merkuri yang tidak mengandung ikatan karbon. Contoh senyawa merkuri anorganik adalah merkuri klorida HgCl2 dan merkuri nitrat HgNO32. Merkuri anorganik lebih mudah larut dalam air dan lebih mudah diserap oleh tubuh manusia. Ia dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Kemudian ada merkuri organik. Bentuk ini terdiri dari senyawa-senyawa merkuri yang mengandung ikatan karbon. Contoh senyawa merkuri organik yang paling dikenal adalah metil merkuri, CH3Hg+. Merkuri organik lebih mudah diserap oleh tubuh manusia dan dapat menumpuk dalam jaringan tubuh, terutama dalam sistem saraf. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, perkembangan otak, dan gangguan pada fungsi organ lainnya. Kemudian, sifat kimia zat merkuri mencakup beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa sifat kimia utama zat merkuri, yaitu sifat logam. Zat merkuri adalah logam berat dengan kecenderungan untuk berperilaku seperti logam pada suhu dan tekanan normal. Ini berarti zat merkuri dapat menghantarkan panas dan listrik, memiliki kilap logam, dan memiliki titik lebur yang rendah. Kemudian ada kegiatan oksidasi reduksi. Zat merkuri memiliki sifat oksidator yang signifikan.
Ini berarti zat merkuri dapat menerima elektron dari zat lain dalam reaksi kimia, sehingga berperan sebagai agen oksidasi. Misalnya, merkuri dioksida (HgO) digunakan sebagai katalis dalam reaksi oksidasi. Kemudian ada kelarutan dalam air. Zat merkuri memiliki kelarutan yang terbatas dalam air. Bentuk logamnya merkuri elemental. Memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam air. Namun, beberapa senyawa merkuri seperti merkuri klorida HgCl2 memiliki kelarutan yang lebih tinggi dalam air. Kemudian ada pembentukan senyawa kompleks. Zat merkuri dapat membentuk senyawa kompleks dengan berbagai senyawa organik dan anorganik. Senyawa kompleks ini sering digunakan dalam industri dan aplikasi lainnya. Kemudian sifat kimia utama zat merkuri yang lainnya ada toksisitas. Salah satu sifat paling penting dari zat merkuri adalah tingkat toksisitasnya yang tinggi. Paparan jangka panjang terhadap zat merkuri, terutama bentuk organik seperti metil merkuri, dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, dan organ lainnya. Zat merkuri juga dapat menumpuk dalam jaringan tubuh dan menimbulkan efek kumulatif. Penting untuk diingat bahwa sifat kimia zat merkuri dapat bervariasi tergantung pada bentuknya, seperti merkuri elemental, merkuri anorganik, atau merkuri organik. Setiap bentuk memiliki karakteristik kimiawi dan tingkat toksisitas yang berbeda. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan bentuk dan konsentrasi zat merkuri dalam konteks penggunaan dan paparan potensialnya. Kemudian, bahan kimia yang berbahaya pada kosmetik selanjutnya ada hidroquinon. Hidroquinon adalah senyawa kimia yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus molekul C6H6O2. Hidroquinon dikenal juga dengan nama 1,4 benzanadiol atau perhidroksibenzana. Senyawa ini termasuk dalam kelompok senyawa organik aromatik. Hidrokinon memiliki struktur cincin benzana dengan dua gugus hidroksil ohamin yang terletak pada posisi 1 dan 4 dari cincin. Gugus hidroksil ini memberikan sifat hidrofilik pada molekul hidrokinon. Dalam keadaan netral, hidrokinon berbentuk molekul. Molekul hidrokinon tidak memiliki muatan listrik dan tidak memiliki kelebihan atau kekurangan elektron. Dalam produk perawatan kulit, hidrokinon umumnya hadir dalam bentuk krim atau serum. Konsentrasi hidrokinon yang digunakan dalam produk skincare dapat bervariasi, tapi biasanya berkisar antara 2-4%. Produk-produk dengan konsentrasi hidrokinon di atas 2% umumnya hanya tersedia dengan resep dokter saja. Informasi tentang regulasi dan larangan penggunaan zat merkuri dan hidrokinon dalam kosmetik di Indonesia. Pertama, zat merkuri. Hal ini sesuai dengan peraturan Kepala BPOM nomor 5 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan yang diperbolehkan dalam kosmetik. Penggunaan merkuri dan senyawa merkuri dilarang dalam kosmetik. Kemudian batasnya tidak ada batas konsentrasi yang diizinkan dalam kosmetik. Penggunaan merkuri dalam segala bentuk sebagai bahan kosmetik dilarang secara menyeluruh. Kemudian ada hidrokinon, batas konsentrasi BPOM mengatur batas konsentrasi hidrokinon yang diizinkan dalam kosmetik. Menurut Peraturan Kepala BPOM nomor 5 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan yang diperoleh dalam kosmetik, konsentrasi hidrokinon maksimum yang diizinkan dalam kosmetik adalah 2% dan diresepkan oleh dokter spesialis kulit. Namun, selanjutnya, Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK 0005421018 tentang bahan kosmetik mengatakan larangan penggunaan hidrokinon. Kosmetik kian menempati posisi penting di hati masyarakat.
kosmetik kian hari menempati posisi penting di hati masyarakat, bahkan telah berubah menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Produsen kosmetik menganggap hal ini sebagai sebuah peluang emas untuk membuat dan memasarkan produk kecantikan yang menarik dan mampu bersaing secara ekonomi. Namun, jangan terburu-buru untuk membeli kosmetik. Kasus kosmetik bermerkuri tidak pernah ada habisnya. BPOM melakukan pemetaan data kerawanan kejahatan produk kosmetika bermerkuri di Indonesia. Pemetaan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yakni mengidentifikasikan nama produk kosmetika yang mengandung merkuri berdasarkan Public Warning BPOM tahun 2003 sampai 2020 serta data sistem informasi pelapor terpadu. Kemudian, update terbaru dari BPOM dapat dilihat dari siaran pers Badan POM pada Oktober 2022 sepanjang Oktober 2021 hingga Agustus 2022 lalu, Badan POM telah mengungkap adanya 16 produk kosmetik dengan kandungan bahan terlarang dan berbahaya. Melalui siaran pers yang sama, BPOM menyebutkan bahwa temuan kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya selama periode Oktober 2021 hingga 2022, yakni sebanyak lebih dari 1 juta pieces dengan nilai keekonomian sebesar 34,4 miliar. Dalam kesimpulan, kita dapat memahami zat merkuri dan hidrokinon dalam kosmetik memiliki potensi yang bahaya, yang signifikan bagi kesehatan. Merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, dan sistem kekebalan tubuh, sementara hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit kering, dan bahkan gangguan pada sistem saraf. Pentingnya kesadaran konsumen dan pemilihan produk yang aman dan sesuai dengan regulasi sangatlah penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kulit. Konsumen harus membaca label dan memahami bahan-bahan yang terkandung dalam produk yang mereka gunakan, serta menghindari produk-produk yang mengandung merkuri atau hidrokinon. Pemilihan produk dari produsen yang terpercaya dan mematuhi regulasi akan memberikan jaminan. Selain itu, menghindari produk pemutih kulit ilegal dan mematuhi regulasi yang berlaku juga sangat penting. Menggunakan produk yang telah disetujui oleh badan pengawas atau otoritas kesehatan setempat dapat memberi perlindungan terhadap risiko paparan terhadap zat merkuri dan hidrokinon yang berbahaya. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen dan pemilihan produk yang aman, diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan terkait paparan zat merkuri dan hidrokinon dalam kosmetik. Kesadaran konsumen akan membantu menjaga kesehatan kulit mereka sendiri dan mendorong industri kosmetik untuk menghasilkan produk yang lebih aman dan sesuai regulasi. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.